Haleluya, shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, amin. Walaupun kita beribadah online, saya percaya bahwa Tuhan kita selalu memberkati kita, tetap memberikan suatu yang luar biasa bagi kita pribadi lepas pribadi. Hingga pada hari ini, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk mencari Tuhan, atas mencari Tuhan dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menyatakan syukur kita menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di sini, kami boleh bernapas, kami boleh diberi kesehatan. Semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkau-lah Raja di atas segala raja, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita mau hampiri tahtanya yang kudus, kita mau datang di hadapannya dengan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri. Mari kita menyatakan syukur kita menyatakan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. mari singer nyatakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia. Amin. Dia adalah namanya Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Semuanya nyatakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kau pria katakan. Satu sobatku yang setia, Haleluya. tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kaum wanita katakan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Haleluya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan.
Kasih Tuhan begitu nyata di dalam hidup kita. Mari kita mau terus tetap bersyukur kepadanya, meski dalam keadaan suka maupun duka yang kita boleh rasakan dalam hidup kita, saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari para singer menyanyikan lagu ini dan juga diikuti oleh jemaat Tuhan di rumah. hiasi Haleluya Yesus. kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
Engkau selalu menopang kami. Haleluya, haleluya, bayaran. Haleluya, bayaran. Yesus, Yesus, Kaulah penuh kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami. Kami tetap berharap kepadamu, karena kami tahu Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berseru di hadapan-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang mengalir atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh ajaib, sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami. Kudus, Kudus. Terima kasih Yesus. Kaulah anugerah yang terindah bagi kami Tuhan. Kaulah terindah bagi kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan semua karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan hingga hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah Allah yang maha besar, Allah El Shaddai, Allah yang selalu menguatkan kami, melindungi kami, menuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami dan teramat baik bagi kami Tuhan. Dengan apakah kami balas Tuhan semua kebaikan-Mu Tuhan? Ampuni kami Tuhan atas kesalahan kami. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Tuhan. Haleluya. 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 Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Kasih-Mu tercurah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mau berharap kepada Kau, Tuhan.
kasih. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan syukur kita pada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku Pada saat ini haleluya semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini Tuhan. saat ini Semua berkat kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami semua Tuhan. Kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami mau buka hati kami buat Engkau Tuhan. Hampiri kami setiap hati kami Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tapi firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menggunakan lidah bibirnya Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan kami boleh mengerti Tuhan, dan kami boleh menangkap semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita menyatakan syukur kita pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara, selamat kita bertemu kembali. Dan mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini saudara. Saya memberi tema yaitu miliki iman. Ya, dengan kondisi sekarang ini kita dengar banyak berita-berita juga yang bisa melemahkan iman kita, dan ada berita juga yang bisa menguatkan kita. Tapi kita melihat berapa banyak berita yang bisa menguatkan iman kita, ya, dan berapa banyak berita yang bisa melemahkan iman kita. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan, iman yang kuat, teguh, dan kita bisa mengalami hal-hal yang apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya saudara, saya melihat dalam kitab bahasa Yunaninya, iman itu berkata pistis. Pistis itu bicara tentang iman, yang dikatakan juga tentang kesetiaan, bicara tentang keyakinan, bicara tentang bukti juga. Iman merupakan satu hal yang penting bagi orang percaya saudara. Sebab dalam Ibrani juga pasal 11 ayat 6, tanpa iman kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, dengan iman kita bisa meraih, mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu peristiwa, yaitu tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bagaimana dia memiliki iman, dan iman yang dia miliki itu menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Dan inilah yang saya mau kita juga sebagai jemaat Tuhan, semua orang percaya dan saudara yang mendengarkan tentang khotbah hari ini, kita juga bisa belajar dan kita merindu mengalami sesuatu apa yang Tuhan janjikan, mengalami kuasa Tuhan, saudara. Saudara, saya akan baca dalam kitab Markus pasal yang ke-5, saudara. Markus pasal 5 ayat ke-21, ya.
saya bacakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat yang ke-24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dan berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat kisah ini, saya mempelajari ada beberapa komentator tafsiran mengatakan bahwa yang akan kita bahas tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun saudara. Ternyata perempuan ini menurut pendapat penafsir itu berkata perempuan ini adalah seorang non-Yahudi yang dia adalah warga penduduk asli Kaisaria Filipi saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ada seorang perempuan dia sakit pendarahan 12 tahun saudara. Ya, dia sakit pendarahan 12 tahun, apa yang dia alami, apa yang dia derita 12 tahun itu telah menghabiskan banyak biaya saudara. Dia berusaha berobat, berbagai tabib, tapi tidak ada hasilnya. Tetap dia sakit, mahal keadaannya semakin buruk. Tadi saya sudah bacakan itu. Keadaan perempuan ini semakin buruk saudara. Semakin buruk, badannya semakin lemah, semakin tidak berdaya saudara. Tapi kita melihat apa kondisi dengan keadaan fisik seperti ini. Perempuan ini dia tidak menyerah, dia tidak putus asa saudara. Dia mendengar sesuatu, dia mendengar berita tentang Yesus saudara. Dia dengar berita tentang Yesus saudara. Dengan kondisi seperti itu yang terpuruk, kondisi yang sangat menderita, perempuan ini dia mendengar berita tentang Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mendengar berita tentang Yesus saudara. Saudara, kita melihat apa yang terjadi dengan perempuan ini. Waktu perempuan ini mendengar tentang Yesus. Berita tentang Yesus. Dia mendengar berita tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat penyembuhan. Yesus melakukan berbagai mujizat kesembuhan, kelepasan. Ya, orang mati ada yang dibangkitkan, yang buta ada yang melihat, yang tuli ada yang mendengar, yang bisu bisa berbicara. Dia mendengar berita-berita itu saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Maka timbullah nyala api pengharapan untuk sembuh dari penyakitnya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana perempuan ini memiliki iman itu saudara. Yaitu pertama, dia memiliki iman kepada berita tentang Yesus Kristus. Jadi perempuan ini memiliki iman yang muncul itu lewat berita tentang Yesus. Apa yang telah Yesus lakukan. Perbuatan-perbuatan yang besar, mujizat-mujizat yang besar, kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Jadi perempuan ini yang tadinya hampir putus asa, waktu dia mendengar berita tentang Yesus, muncullah imannya saudara. Muncullah satu pengharapan saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti juga dalam kitab Roma pasal 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran kepada firman Kristus. Nah, jadi seperti perempuan ini juga imannya muncul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Tentang Yesus yang melakukan perbuatan yang besar. Tentang Yesus yang punya kuasa yang sanggup melakukan segala perkara.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, juga dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 bagian B juga, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertama kita melihat perempuan ini yang sakit pendarahan. Dia memiliki iman, saudara. Imannya muncul dari mendengar berita tentang Yesus Kristus yang melakukan mujizat kesembuhan dan kuasanya yang begitu hebat dan besar, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita bisa mendapatkan apa, saudara? Jadi setelah perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, imannya disertai dengan tindakan, saudara. Perempuan sakit pendarahan ini gak cuma dengar saja. Banyak kali orang percaya yang dengar berita tentang Yesus, dengar firman Tuhan tentang kuasa Tuhan, janji firman-Nya, tapi cuma dengar saja. Percaya bahwa Yesus sanggup, tapi dia cuma sampai di tempat situ saja, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Setelah dia punya iman, mendengar berita tentang Yesus, dia melakukan satu tindakan, saudara. Tindakan apa yang dia lakukan? Dia mendekati Yesus, saudara. Dia mendekati Yesus, saudara. Dia datang menghampiri Yesus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, imannya bukan hanya sekedar pengetahuan, knowledge saja. Imannya bukan hanya sekedar tahu saja, tapi dia ingin mengalami kuasanya. Dia ingin mengalami kuasa Tuhan. Dia ingin sungguh-sungguh mengalami kuasa Yesus Kristus itu. Yang dia dengar sanggup menyembuhkan, yang dia dengar sanggup melepaskan, yang dia dengar sanggup menyelamatkan hidupnya, yang dia dengar Yesus itu adalah Tuhan. Jadi dia bukan hanya mengetahui saja, tapi dia ingin mengalami sungguh-sungguh kuasa Tuhan Yesus itu, saudara. Sehingga dia melakukan apa? Dengan dia melangkah mendekati Yesus. Dia menghampiri Yesus melewati kerumunan orang banyak. Dia menghampiri Yesus. Dia mendekati Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat kondisi fisik perempuan ini yang 12 tahun sakit pendarahan dengan tubuh yang sangat lemah. Saudara, bayangkan saudara kalau kita sakit aja berapa hari aja sudah lemah, saudara. Apalagi kalau keluar darah dari tubuh kita, saudara. Sangat lemah sekali. Saya percaya perempuan ini kelihatan pucat sekali. Ya, tapi apa, saudara? Dia dengan susah payah, mungkin dia terinjak-injak orang banyak, dia harus menerobos, mungkin dia keinjak tangannya, mungkin kakinya terinjak, tersenggol, jatuh, saudara. Dia bangun lagi. Saudara, mungkin banyak orang komentar dengan perempuan, perempuan kamu jangan di sini, nanti mati kamu terinjak. Mungkin semua orang berkata-kata negatif kepada dia, mengomentari, ngomong tentang hal-hal yang melemahkan iman dia. Ya, dia tidak peduli. Kenapa semua orang mau melihat Yesus? Karena orang-orang semua datang mau melihat Yesus, apa yang Yesus lakukan. Untuk disembuhkan juga mungkin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kelemahan fisik karena pendarahan perempuan ini alami. Dia tidak menyerah, saudara. Dia menerobos mendekati Yesus, saudara. Dia menerobos mendekati Yesus. Setapak dia menerobos mendekati Yesus. Saudara, saya mempelajari bahwa secara hukum Taurat perempuan yang mengeluarkan lelehan darah itu sebenarnya najis. Tidak boleh dekat sama orang. Gak boleh mendekati, saudara. Mendekati orang atau mendekati Tuhan. Beribadah pun tidak boleh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi perempuan ini tidak sampai di situ. Dia melihat kuasa Tuhan sanggup mengampuni kesalahan dia. Saudara, sentuhan dan kehadiran Yesus itulah yang terutama bagi hidup dia. Saudara, sentuhan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan karena Tuhan mengasihani kelemahan dia. Ya, Tuhan adalah sumber kasih karunia dan kehidupan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 juga berkata, maka kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Disitulah kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanggung jawab kita dalam mendambakan kesembuhan, kelepasan, jalan keluar, terobosan, dan lain-lain adalah mendekatkan diri kita kepada Yesus serta hidup di hadapannya. Perempuan ini tahu kalau dia dekat dengan Yesus, dia menghampiri Yesus, dia percaya dia akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara?
Apa yang saudara alami sekarang? Apakah saudara mengalami pengalaman yang lebih buruk daripada perempuan ini? Sakit 12 tahun. Belum sembuh-sembuh. Apakah saudara mengalami ekonomi? Saudara mengalami persoalan yang begitu berat. Rasanya saudara nggak mampu lagi. Rasanya saudara sudah menyerah rasanya mungkin. Tapi saudara, kita ngelihat peristiwa perempuan ini. Dia tidak menyerah saudara. Dia tetap menghampiri Yesus meskipun tantangan, rintangan, orang banyak menghalangi dia tidak bisa mendekat pada Yesus. Dia berusaha terus mendekat Yesus. Dia berusaha menghampiri Yesus. Karena dia tahu Yesus sanggup menolong dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, buat kita apa saudara menghampiri Yesus? Yesus sekarang tidak terlihat oleh kita. Yesus sekarang ada di surga. Bagaimana kita menghampiri Yesus? Apa yang saudara lakukan pada waktu persoalan masalah yang besar terjadi dalam hidup saudara? Apakah saudara mencari manusia yang bisa menolong saudara? Apakah saudara mencari Tuhan lebih dulu yang menjadi sumber jawaban dan sumber pertolongan saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi wanita yang sakit 12 tahun. Setelah dia berusaha dengan kekuatannya, semua hartanya sudah habis, sehingga dengan semuanya tidak ada lagi yang dia miliki, baru dia datang sama Tuhan. Tapi kalau bisa jangan seperti itu terjadi pada hidup kita. Saudara, sebelum semuanya habis, kita sudah datang sama Tuhan. Karena kita tahu dia sandaran kita. Saudara, karena bicara tentang iman, iman itu bicara tentang percaya saudara. Dan mempercaya Allah, iman itu bicara tentang apa? Kita mengandalkan Tuhan. Saudara menaruh iman saudara kepada siapa? Waktu saudara mengandalkan iman saudara kepada Tuhan, berarti saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Bahwa dialah adalah Tuhan yang punya segala kuasa. Dia sanggup menolong kita dan melakukan banyak hal di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menghampiri dia juga lewat doa kita. Waktu masalah datang dalam hidup kita, waktu persoalan yang besar datang dalam hidup kita, waktu sakit penyakit datang dalam hidup kita, apa yang kita lakukan saudara? Biarlah kita pertama menghampiri Tuhan. Mendekati dia lewat doa kita. Kita berkata, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup menjamah aku. Engkau sanggup menyembuhkan aku. Engkau sanggup menolong keluargaku. Engkau sanggup menolong bisnisku. Engkau sanggup menolong kerohanianku supaya imanku terus bertumbuh. Engkau sanggup Tuhan memberikan aku kekuatan untuk bisa menang atas semua persoalan yang aku hadapi. Aku bisa menang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat perempuan ini menghampiri Tuhan. Mendekati Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, imannya disertai dengan tindakan datang kepada Tuhan. Saudara yang ketiga kita bisa dapatkan apa saudara? Dari peristiwa perempuan ini. Yang ketiga apa? Dia berkata di dalam hatinya dan mulutnya keluar kata-kata saudara. Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Jadi perempuan ini sambil mendekati Yesus dia berkata, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dalam Matius 9 ayat 21 berkata, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Jadi dia menghampiri Tuhan dengan iman, tidak ada kekhawatiran. Sambil dia berkata dalam hatinya dan berkata juga keluar dari mulutnya. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dari hatinya dia percaya. Dia punya iman waktu aku menghampiri Tuhan. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dan juga dia ngomong, dari hatinya ngomong, dari mulutnya juga ngomong. Hati dan mulutnya ngomong, asal ku jamah jubah Yesus aku akan sembuh. Saudara, berulang-ulang dia katakan itu. Jadi dia gak sekedar menghampiri Yesus seperti orang banyak menghampiri Yesus. Dia menghampiri Yesus dengan iman karena dia percaya dia akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara saya membaca beberapa pernyataan, belum pernah ada petunjuk bahwa jubah Yesus dapat menyembuhkan. Belum pernah ada saudara. Tetapi perempuan ini sangat yakin bahwa kuasa Tuhan dapat mengalir dari manapun asal percaya. Oh luar biasa.
Belum ada pernyataan lewat jubah Yesus bisa ada kesembuhan. Tapi perempuan ini punya keyakinan iman bahwa kuasa Tuhan dapat mengalir dari manapun asal percaya kepada Yesus, saudara. Dia punya suatu iman yang luar biasa. Saudara, ada suatu komentar juga mengatakan ada kemungkinan bahwa idenya ini bersumber dari kepercayaan lamanya tentang adanya kuasa supernatural dalam diri atau barang milik seseorang. Meskipun pemahamannya keliru, tetapi Tuhan menyembuhkannya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak kita datang sama Tuhan, tapi kita tidak mengalami apa-apa. Banyak orang mendekat pada Yesus, mereka nggak mengalami apa-apa. Tapi perempuan ini menghampiri Yesus, bukan sekedar menghampiri dekat-dekat, pengen tahu tentang Yesus. Melihat Yesus melakukan sesuatu mujizat. Tapi dia sendiri merindukan mengalami mujizat. Dia sendiri merindu mengalami kesembuhan. Asal ku jamah saja ujung jubah Yesus, aku sembuh. Asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Saudara, perlu langkah iman. Percaya dalam hati dan berkata menghampiri Tuhan. Waktu saudara berdoa, saudara menghampiri Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Menyembuhkan saudara. Membebaskan saudara. Memulihkan kehidupan saudara. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, saudara. Tanpa iman kita gak mungkin berkenan. Saudara. Selanjutnya kita melihat, saudara, yang keempat apa, saudara? Wanita ini berhasil menjamah jubah Yesus. Dia berhasil memegang jubah Yesus, saudara. Dan dia menerima kesembuhan. Kalau saudara dan saya menghampiri Tuhan dengan iman, saudara, dengan hati dan mulut berkata, saudara, kita berhasil menjamah jubah Yesus. Mengalami takhta kasih karunia Tuhan. Dan mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Saudara, setelah perempuan ini berhasil menjamah jubah Yesus. Lalu seketika itu juga ia merasa sudah sembuh. Darahnya yang tadinya terus mengalir, stop, kering. Tiba-tiba dia merasa sekujur tubuhnya sehat seperti semula. Mujizat terjadi. Biasanya kesembuhan dari sakit seperti ini secara alami perlahan-lahan bertahap. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan seketika, saudara. Seketika, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan perempuan ini, kesembuhan seketika. Tapi kita melihat Tuhan juga bisa mengerjakan lewat proses. Lewat tahap-tahap bisa terjadi. Tapi perempuan ini mendapat anugerah. Dengan seketika dia sembuh, saudara. Karena imannya. Kita melihat pekerjaan Tuhan sempurna dalam kehidupan wanita ini. Dan pekerjaan Tuhan juga sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita semua. Kristus mengetahui bahwa Yesus merasa ada tenaga yang kuasa yang keluar dari dirinya. Waktu perempuan ini menyentuh jubah Yesus, Yesus merasa ada tenaga yang keluar. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku, kata Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Untuk apa Yesus bertanya seperti itu? Karena apa? Yesus bisa memuji dan membangun iman dari perempuan ini. Yesus menjamin dan mau meneguhkan iman perempuan ini, saudara. Yesus mau membenarkan dan tidak menyalahkan. Saudara, jika orang percaya memperoleh kekuatan kesembuhan dari Kristus, dari jarak yang begitu dekat, Kristus mengetahui dan senang akan hal itu, saudara. Kristus begitu senang melihat perempuan ini mengalami mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga wanita ini tersungkur di depan Yesus dan dia merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan. Saudara, ini memberitahukan segala sesuatu kepada dia, ceritakan semua yang terjadi dalam kehidupannya, yang dia alami pada waktu itu. Saudara, perhatikanlah, saudara. Kita tidak boleh malu mengatakan kepada orang lain mengenai hal-hal tersembunyi yang terjadi antara Kristus dengan jiwa kita. Perempuan ini tidak malu menceritakan yang dia alami dengan Tuhan sendiri, saudara. Dia gak malu menceritakannya. Saudara dan saya juga harus menjadi seperti ini juga. Gak malu menceritakan kalau saudara mengalami sesuatu dari Tuhan. Mengalami mujizat doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara mengalami jawaban iman saudara. Saudara jangan malu menceritakannya, saudara.
Kita harus menyampaikan apa yang telah Tuhan perbuat untuk jiwa kita. Dan membagikan pada orang lain pengalaman kesembuhan, pengalaman kelepasan, pengalaman ditolong Tuhan. Kenapa? Dengan kekuatan Tuhan. Kita mau bagikan supaya apa? Semua orang dikuatkan lewat kesaksian kita. Saudara, perempuan ini menceritakan dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Yang orang-orang kerumunan banyak, mereka tidak mengalami apa-apa. Tapi perempuan ini mengalami sesuatu. Tuhan mau menyatakan bahwa semua orang yang ada dekat Yesus tapi tidak mengalami. Tapi cuma perempuan ini. Kenapa? Perempuan ini menghampiri Tuhan dengan imannya, saudara. Semua ini kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dan membangun iman orang lain. Tuhan mau kita menjadi kesaksian kalau kita memiliki iman. Dan iman itu menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan mau kita menceritakan, memuliakan Tuhan dan membangun iman orang lain. Saudara, Yesus mengatakan kata-kata yang luar biasa yang membangun, berkata begini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Perempuan ini kalau dikatakan tadi saya mengatakan perempuan ini bukanlah orang Yahudi, dia non Yahudi. Tapi Yesus menganggap dia sebagai anak. Kenapa? Dia punya iman. Imannya itu menjadikan dia menjadi anak Tuhan. Imannya kepada Yesus menjadikan dia menjadi anak Tuhan. Maka dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya dia telah menyelamatkan dia dari penderitaannya. Imannya menyelamatkan dia, imannya menyelamatkan hidupnya. Kristus menaruh hormat atas iman perempuan ini. Kristus menaruh hormat atas iman saudara dan saya kepada dia, saudara. Karena iman memberikan kehormatan kepada Yesus. Coba katakan bersama, Kristus menaruh hormat atas iman saudara. Karena iman saudara memberikan kehormatan kepada Kristus. Ya saudara, apa yang dilakukan oleh iman di bumi disahkan di sorga. Pada waktu saudara dan saya punya iman kepada Kristus, pada waktu saudara di bumi saudara dan saya punya iman kepada Kristus, iman kita di bumi ini disahkan di surga, saudara. Jadi nggak sekedar biasa tapi iman disahkan di surga. Kristus berkata, sembuhlah dari penyakitmu, dari penderitaanmu. Jika iman kita mengaminkan kuasa dan janji Tuhan dengan berkata, begitulah adanya, maka biarlah terjadi padaku demikian. Kita bisa berkata, kalau Kristus katakan sembuhlah dari penyakitmu, kita dengan iman mengaminkan kuasa dan janji Tuhan. Sekalipun perkataan ini ditujukan kepada perempuan itu, tapi waktu kita baca ini, kita butuh kesembuhan, kita juga bisa berkata, begitulah adanya, maka biarlah terjadi padaku. Demikian Tuhan. Kalau saudara butuh kesembuhan, saudara butuh keselamatan, saudara butuh kelepasan, waktu saudara membaca firman Tuhan ini, saudara bisa juga berkata, begitulah adanya, maka biarlah terjadi padaku demikian. Seperti yang Tuhan janjikan. Saudara, maka Tuhan dalam anugerahnya juga akan mengamini doa-doa dan harapan yang timbul dari iman kita. Waktu saudara dan saya mengatakan, begitulah adanya, maka biarlah terjadi padaku demikian. Tentang apa? Sembuhlah dari penyakitmu. Selamatlah engkau, terlepaslah, diberkatilah. Saudara, waktu kita mengimani itu dan berkata begitulah adanya, maka biarlah terjadi padaku demikian. Saudara, Tuhan dalam anugerahnya juga akan mengamini doa-doa dan harapan yang timbul dari iman kita. Jadi Tuhan begitu memperhatikan, Tuhan begitu menghormati iman kita. Tuhan begitu senang waktu saudara mempercayai firman-Nya dan memperkatakannya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berkata jadilah demikian dan begitulah akan terjadi atas dirimu dan diriku. Saudara, Tuhan akan menyatakan jadilah demikian dan begitulah akan terjadi pada dirimu dan diriku. Tuhan seringkali menyatakan dalam kitab Injil, pada waktu seorang datang sama Tuhan, Tuhan berkata, jadilah seperti yang kau imani. Jadi saudara, orang itu sembuh. Kadang Tuhan cuma berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Pada waktu mereka sedang perjalanan, kesembuhan terjadi, saudara. 10 orang kusta, cuma 1 yang kembali mengucap syukur. Saudara, perkataan Tuhan, waktu kita mengimani perkataan Tuhan, mempercayai dan melakukannya, maka Tuhan mengatakan itu terjadi pada dirimu.
Sebab itu pergilah dengan selamat. Dan Tuhan berkata, pergi dengan selamat. Damai. Apa yang jadi? Merasa puaslah karena kesembuhanmu benar-benar terjadi dan terlaksana. Dengan baik dan tenangkanlah dirimu karenanya. Saudara, mereka yang dengan iman disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani pasti akan pergi juga dengan selamat dan damai. Jadi bukan hanya perempuan ini saja yang mau Tuhan sembuhkan. Saudara dan saya. Mungkin bukan hanya penyakit secara fisik, mungkin kita mengalami penyakit secara rohani. Saudara mengalami kepahitan, saudara mengalami putus asa, saudara mengalami ketakutan, kecemasan. Saudara, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup melepaskan saudara, Tuhan sanggup membebaskan saudara. Asal saudara datang sama Tuhan, saudara percaya dia mampu, dia berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Saudara memiliki iman kepada kuasa Tuhan Yesus dan perkataannya itu, serta saudara tidak mudah putus asa, saudara terus dekat dengan dia, mendengarkan suara dia, firman-Nya, memperkatakannya, dan melakukannya dalam hidup saudara. Saudara akan menikmati dan mengalami semua janji Tuhan. Kita memiliki dalam kehidupan iman kita, saudara. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan putus asa. Datanglah kepada Yesus dengan penuh iman dan beritahu apa yang kita harapkan kepada dari dia. Beritahu, ceritakan. Seperti perempuan ini menceritakan, seperti perempuan ini mengatakan, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Asalku datang pada Yesus dan berdoa, maka doaku dijawab oleh Tuhan. Pada waktu aku berseru kepada Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, aku mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, iman begitu penting bagi Tuhan. Tuhan sangat menghargai dan menghormati iman saudara. Dan iman memperkenankan Tuhan. Iman bukan hanya sekedar knowledge, tahu tentang Yesus yang punya kuasa. Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi dengan hati menghampiri dia. Dekat sama dia, menghampiri takhta kasih karunia dia. Dan apa saudara? Dan berkata dan percaya dalam hati. Waktu kita berkata dan percaya dalam hati, kita menghampiri dia. Bahwa pada waktu aku berkata, berdoa, mengucapkan doaku, mengucapkan segala harapanku, menceritakan semua pergumulanku, sakitku, pekerjaanku, kehidupan rohaniku, kehidupan keluargaku. Segala sesuatu aku bicara sama Tuhan, aku percaya apa yang kuucapkan, aku akan terima jawaban dari Tuhan. Aku akan mengalami jawaban, aku akan mengalami kuasa Tuhan, aku akan mengalami mujizat Tuhan, aku akan mengalami sukacita Tuhan, aku akan mengalami kelepasan, aku akan mengalami kesembuhan. Dan kita tidak akan berhenti sampai kita menyentuh Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai kita masuk ke dalam hadirat, sampai kita bertemu dengan Tuhan lewat doa-doa kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan saudara, biarlah lewat firman Tuhan ini, hari ini saudara milikilah iman. Jadi jaga apa yang kita dengar setiap hari. Biarlah kita dengar sesuatu yang membangun iman kita. Ada gerakan membaca Alkitab setiap hari selama setahun, mari kita lakukan bersama-sama. Ya saudara, lakukan bersama-sama dengan keluarga. Kita saling menguatkan, kita berdoa bersama-sama. Miliki iman saudara. Iman timbul dari mendengar firman Kristus, kabar tentang Yesus Kristus. Ya saudara, iman tentang kesembuhan, iman tentang keluarga, iman tentang banyak hal ada di dalam firman-Nya. Iman yang disertai, yang kedua iman disertai dengan tindakan. Tidak hanya pengetahuan saja. Itu apa yang kita dengar, kita harus sertai dengan tindakan. Dengan apa? Menghampiri Yesus Tuhan sebagai sumber iman, pertolongan, harapan kita. Yang ketiga, bukan hanya menghampiri tindakan menghampiri Yesus, tapi menghampiri juga dengan iman percaya. Pada waktu kita datang sama Tuhan, kita akan mengalami jawaban Tuhan. Seperti perempuan yang berkata, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Kalau aku berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, aku akan hidup. Aku dapat jawaban dari Tuhan. Pada waktu aku doa dan puasa, aku akan mengalami jawaban dari Tuhan. Pada waktu aku mengerjakan ini, aku percaya Tuhan memberkati apa yang kukerjakan. Saudara, yang terakhir berhasil menjamah jubah Yesus dan mengalami kesembuhan. Jangan berhenti sampai sudah mendapatkan jawaban Tuhan. Terus
dekat dengan Tuhan. Terus sampai saudara ngalami jawaban, kesembuhan, mujizat dari Tuhan. Iman saudara tidak akan sia-sia kepada Yesus. Iman saudara kepada firman janjinya kepada Yesus. Tindakan iman saudara menghampiri dia. Segala yang saudara lakukan seperti perempuan yang lakukan tidak akan sia-sia. Kalau sudah alami, Tuhan mau ceritakan pengalaman saudara supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Tambahkan iman kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menjaga pendengaran kami. Sehingga banyak hal yang melemahkan iman kami. Biarlah kami akan menjaga iman kami tetap kuat. Dan kami tidak akan menyerah apapun terjadi dalam hidup kami. Sampai kami mengalami jawaban dari Tuhan. Seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Dia memiliki iman dari berita-berita yang dengar tentang Yesus, kuasa Yesus. Dan dia melakukan tindakan dengan menghampiri Yesus, mendekati Yesus. Dan dia mendekati Yesus tidak seperti kerumunan orang banyak yang hanya sekedar ingin lihat. Tapi dia betul menghampiri Yesus dengan percaya. Dengan berkata iman di hatinya dan mengucapkannya. Asal ku jamah jubah Yesus aku sembuh. Hari ini juga kami mau mengalaminya Tuhan. Kami akan menghampiri Tuhan dengan iman. Pada waktu kami menghampiri Tuhan dalam doa-doa kami. Pada waktu kami berkata-kata dalam doa kami. Berseru kepada Tuhan. Kami percaya semua seruan doa kami. Tuhan pasti menjawabnya seperti yang Tuhan janjikan. Dan kami tidak akan berhenti sampai jawaban itu terjadi. Dan kami alami. Dan kami akan muliakan Tuhan lewat semua yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua pergumulan kami akan melihat jawaban, pertolongan, kekuatan dari Tuhan, mujizat. Terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir ibadah kita, mari kita bangkit bersama-sama, kita angkat pujian ini. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur buat penyertaan Bapa dalam ibadah kami di pagi hari ini secara online. Di tempat ini dan di rumah-rumah. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami berkat dari ibadah ini. Kuasa dari ibadah ini menjamah kami, menjamah hati kami, mengubah pola pikir kami, perilaku kami, untuk kami bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, terima kasih. Berkati semua umat-Mu di mana berada.
semua yang menyaksikan ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit dijamah oleh Tuhan, dan kau mengalami mujizat kesembuhan karena Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau yang mengalami kesulitan dalam keuangan apapun kebutuhan hidupmu, Tuhan menjadi Allah Jehovah Jireh, menyediakan segala kebutuhanmu. Engkau yang merasa khawatir dan bimbang, Tuhan hadir dalam hidupmu dan memberi kau shalom. Dia adalah damai sejahteramu. Bapa, lawat semua umat Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, pendidikan mereka, sekolah kuliah mereka, usaha mereka. Berkati segala kehidupan mereka. Biar mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, sehingga mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan hidup mereka layak dan berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka berdampak, berbuah dalam semua hal. Hidup mereka mengalami pertumbuhan dan pengenakan Tuhan. Mereka dikuatkan dalam kekuatan kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar kepada apa yang mereka hadapi. Biar hati mereka dipenuhi dengan syukur dan sukacita kepada Allah yang telah melayakkan, mengangkat, menebus hidup mereka. Terima kasih. Terpujilah namamu selamanya. Kami juga berdoa bersama-sama buat Indonesia, buat COVID-19 yang sedang terjadi. Kami percaya perlindungan Allah atas bangsa kami, atas pemerintah pusat dan daerah, dan atas korban-korban yang sedang sakit atau orang-orang yang sedang dalam pemantauan. Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Dokter, perawat juga dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar secara online, berikan mereka kekuatan, para dosen juga. Semua yang terlibat, relawan juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga masa COVID-19 akan cepat berlalu di Indonesia dan di negara lain pun. Terpujilah namamu. Juga masalah ekonomi juga akan kembali pulih kembali. Pertolongan bercampur tangan Tuhan terjadi. Allah El Shaddai turut campur tangan dalam semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Mari angkat tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa sediakan bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi engkau, menuntun engkau, mengajar engkau. Mau engkau berhasil dan menang selalu dan bertumbuh serupa dengan Kristus sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya berkata amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan berkati kita, tetap semangat, lakukan yang baik dan mengalami mujizat dan terobosan-terobosan dalam hidupmu. Haleluya.